Halo, pagi ini saya hadir di acara Perfest dan kita akan ngobrol-ngobrol soal buku 2045 Hertz. Saya nanti akan bicara di sesi Per Talk yang menghadirkan para pegiat buku, para pegiat literasi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana dari sisi ini kita sama-sama menyetel frekuensi 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman udah datang. Ini pagi-pagi, tadi juga saya di jalan hujan-hujan, menyempatkan waktu dan kita bisa hari ini ngobrol-ngobrol di sini, cerita. Buku saya akan terbit bulan ini setelah tertunda, pengennya Oktober, tapi kita harus mengikuti ritmenya dan sampailah di bulan Desember. 18 Desember besok, buku saya terbit, judulnya 2045 Hertz, Frekuensi Masa Depan Indonesia. Ini kayak berat banget ngomongin Indonesia gitu ya. Dan juga ngomongin frekuensi, karena frekuensi ini sesuatu yang mungkin dulu kita belajarnya di sekolah gitu, tapi teman-teman yang kuliahnya mungkin fisika, teknik, dan lain sebagainya itu tahulah apa itu frekuensi. Nah, hari ini saya nggak akan bicara panjang lebar soal bukunya, tapi hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kira-kira masa depan tuh akan dibentuk dengan cara seperti apa. Saya memulai dari satu cerita yang mungkin sekitar 4 bulan lalu, berita ini saya baca 4-5 bulan yang lalu. Jadi CEO-nya OpenAI, namanya Sam Altman, dia baru aja kaget tahun 2025 ini karena bayar listriknya nambah sekian puluh juta dolar. Jadi lebih dari 20 juta dolar. Ini katanya gara-gara perilaku pengguna ChatGPT, perilaku kita semua yang pakai ChatGPT, yang suka pakai kata please dan thank you di ChatGPT. Jadi gara-gara dua kata itu, please dan thank you, OpenAI harus bayar listrik puluhan juta dolar. Jadi kalau dihitung 2 juta dolar aja kurang lebih 340 miliar rupiah. Gara-gara kita ngomong di ChatGPT, tolong dong kalau bahasa Indonesia, atau please. Atau nanti setelah selesai generatif AI ini memberikan jawabannya, kita bilang terima kasih. Dan AI akan menjawab ya dengan berbagai macam caranya. Terus dia bilang sama-sama terima kasih, ada yang bisa dibantu, dan seterusnya. Buat kita, mengatakan terima kasih dan tolong ini adalah satu gesture ya, satu etika. Karena kita kalau ngobrol sama manusia tanpa mengatakan tolong dong atau setelah ditolong bilang makasih, itu kayaknya nggak etis banget gitu, nggak tahu terima kasih. Sebenarnya mesin itu nggak butuh itu. Dia hanya akan melakukan apa yang perlu dilakukan aja. Kita bilang bahwa cariin ini, cariin itu, atau analisis ini, atau tolong tanpa kata tolong pun dia akan tetap melakukannya. Tapi gara-gara manusia ini punya satu aspek namanya rasa itu. Punya aspek rasa yang kemudian udah berkembang jadi etika, udah berkembang jadi budaya. Bahkan terhadap AI pun, bahkan terhadap ChatGPT pun, kita masih berinteraksi seperti kita berinteraksi dengan manusia. Dan itulah yang membuat mesin atau AI tidak seserem seperti yang kita bayangkan sebelumnya atau yang manusia bayangkan sebelumnya. Tahun 70-an, tahun 80-an itu akan menguasai kehidupan manusia dengan cara yang sangat dingin gitu ya. Sekarang mesin itu atau AI itu sangat human gitu, sangat humanis. Bahkan mungkin generasi di bawah kita, generasi Z, generasi Alpha, itu curhat sama AI. Jadi saya lihat akun ChatGPT-nya anak saya, dia curhatnya itu sama AI. Dia cerita perasaannya, dia cerita dimarahin gurunya, dia cerita masalahnya sama teman dan lain sebagainya. Dan AI-nya ini atau ChatGPT-nya ini jadi sangat humanis. Jadi temannya dia. Nah, saya bercerita ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya aspek yang kita anggap sepele, aspek yang kita anggap nggak kelihatan, aspek yang kita anggap mungkin spiritual gitu ya, atau mungkin sesuatu yang nggak ada nih kalau kita perhatikan di ruangan ini tuh nggak kelihatan.
Tapi sebenarnya aspek-aspek itulah yang paling menentukan peradaban. Jadi tadi kita bisa melihat bahwa kata terima kasih dan please saja, thank you and please saja, itu bisa berdampak pada bertambahnya tagihan listrik OpenAI. Sekarang kalau kita lihat data yang lain, Jepang misalnya, Jepang ini sumbangan pariwisata terhadap GDP-nya itu 7,1%. Kalau dinilai secara kalau dinilai itu kurang lebih 41,8 triliun yen setiap tahun. Kenapa pariwisata di Jepang ini sangat tinggi dan kenapa kita semua atau bahkan masyarakat dunia, warga dunia ini senang banget kalau datang ke Jepang? Itu karena kita melihat di sana itu bukan cuma tempatnya bagus, alamnya indah, atau sejarahnya di-preserve sedemikian rupa, tapi karena interaksi wisatawan dengan warga Jepang ini memorable. Kita ini seneng banyak kesaksian atau banyak cerita bahwa kalau ke Jepang ini memorable karena diperlakukan dengan baik, bisa melihat orang tuh berkata terima kasih dengan tulus, bisa melihat bagaimana orang tuh menolong dengan tulus. Kalau ketinggalan barang di kereta nggak hilang, kalau ketinggalan barang di tengah kota dicari lagi bisa dapat dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang nggak kelihatan ini, sesuatu yang disebut culture, sesuatu yang disebut etika, sesuatu yang disebut tadi itu pengalaman rasa yang didapatkan oleh para wisatawan ketika mereka ke Jepang membuat perekonomian atau membuat pariwisata negara ini terus naik, bahkan menyumbang secara signifikan kepada GDP-nya. Kita lihat sebaliknya di Amerika Serikat itu sektor pariwisatanya terus turun. Bukan karena mereka nggak bisa membuat tempat-tempat yang bagus, bukan karena mereka tidak bisa membuat attraction yang menarik buat warga dunia, tapi para wisatawan tidak menemukan human connections yang memorable. Bahkan kalau kita ke New York misalnya, cerita-cerita yang bisa direkam dari perjalanan orang-orang yang pertama kali ke New York atau ke Paris misalnya, negara lain ya, di Prancis yang disebut sebagai salah satu tempat wisata paling ikonik di dunia itu, sekarang itu punya pengalaman yang nggak mengenakan. Dan itu juga berdampak kepada turunnya pendapatan ekonomi mereka di sektor pariwisata. Nah, saya mau mengatakan dari dua contoh ini, dari dua contoh sesuatu yang tadinya kita anggap tidak berdampak kepada peradaban, sesuatu yang tadinya kita rasa bahwa ini sesuatu yang personal relation saja, sebetulnya punya dampak yang signifikan. Namanya rasa, namanya spiritualitas. Saya menyebutnya sebagai spiritualitas fungsional kalau dalam buku 2045 Hz. Bahwa sebenarnya hal-hal yang nggak kelihatan, hal-hal yang nggak kerasa, hal-hal yang nggak ada nih di permukaan kita ini nggak tangible, itu sebetulnya adalah hal-hal yang paling menentukan. Kalau kita bicara hal lainnya, pendidikan, kalau kita bicara ekonomi, kalau kita bicara banyak hal, kita ini melupakan aspek yang nggak kelihatan itu. Aspek spiritual, aspek etika, aspek budaya, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di awal nih, sorry, udah agak terlalu serius, tapi itulah pesannya. Itulah cara saya atau cara buku 2045 Hz ini melihat 2045. Melihat masa depan. Kita semua terlalu sibuk pada hal-hal yang kelihatan. Kita semua bahkan di dalam urusan personal, bahkan di dalam urusan relasi antar manusia yang sangat simpel, bahkan di dalam relasi keluarga, kita semua hanya mementingkan apa yang tangible, apa yang kelihatan. Bentuknya gimana, bagus atau enggak, harganya berapa. Di level negara kita juga bicara itu, infrastruktur yang dibangun apa, pertumbuhan ekonominya berapa persen. Kemudian juga hal-hal yang sangat kelihatan semua. Tapi kita melupakan satu aspek yang sebetulnya paling menentukan, yaitu aspek yang intangible tadi. Aspek spiritual, aspek budaya, aspek etika, aspek narasi, dan lain sebagainya. Nah, saya menekankan di buku ini bahwa ayo kita mulai berpikir tentang itu. Ayo kita mulai berpikir tentang yang nggak kelihatan. Karena kalau kita bicara masa depan, kalau bicara 2045, sebenarnya 2045 atau masa depan Indonesia dan masa depan kita semua yang akan bergerak ke masa depan, sebenarnya tidak ditentukan oleh oleh hal-hal yang kelihatan, tapi sama hal-hal yang nggak kelihatan. Apa itu? Pertama, narasi. Kita punya narasi apa? Sebagai individu, sebagai kelompok, dan sebagai bangsa.
Jangan-jangan kita nggak punya narasi. Jangan-jangan kita hanya hidup di dalam narasi yang ya milik orang lain. Kita di level individu punya narasi apa? Saya mau bergerak kemana? Di level masyarakat kita mau punya narasi apa? Apa yang kita bayangkan? Termasuk di dalamnya imajinasi masa depan. Apa hari ini yang kita bayangkan sebagai bangsa? Kenapa keputusan-keputusan pemerintah? Kenapa dokumen teknokratik negara? Kenapa perilaku pejabat sekarang yang kita lihat di media sosial itu nggak menggerakkan, nggak menggetarkan kita sebagai bangsa, nggak menggetarkan kita sebagai warga bangsa? Jangan-jangan ada yang hilang, dan yang hilang itu adalah aspek yang nggak kelihatan itu. Kita nggak hidup di dalam frekuensi yang sama. Kita hidup di dalam frekuensi yang beda-beda sehingga resonansi nggak mungkin terjadi. Jadi hukum dari resonansi itu kan harus ada getarannya dan harus bergetar di dalam frekuensi yang sama. Kalau nggak sama, gimana caranya bisa beresonansi? Hari ini kita misalnya di satu kelompok kita bicara literasi, tapi tidak bergetar di kelompok yang lain. Di satu tempat kita bicara kepedulian, solidaritas, tetapi tidak bergetar di kelompok yang lain. Kita bisa melihat perbedaan atau disparitas kesadaran yang jauh banget antara satu warga bangsa dengan warga bangsa yang lainnya. Masalahnya bukan cuma disparitas ekonomi, yang satu kaya, yang satu miskin, tapi nggak ada yang menggetarkan satu sama lain. Yang kaya banget nggak terinspirasi untuk melakukan sesuatu untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Juga yang tertinggal dari sisi ekonomi tidak punya koneksi dan tidak punya getaran untuk bisa melihat bahwa mungkin mereka yang lebih teredukasi, mereka yang lebih punya akses kepada finansial yang lebih baik akan berbuat sesuatu yang baik untuk bangsanya. Sehingga yang terjadi adalah kecurigaan-kecurigaan. Semua yang berhasil dicurigai, semua yang gagal dianggap tidak terlalu rajin. Ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. Sehingga yang terjadi adalah Indonesia hari ini. Indonesia yang masih bingung mau kemana. Indonesia yang mau ngapain sebenarnya kita menuju 2045 ini. Nah, saya cerita itu. Jadi pertama kita tadi udah melihat bahwa penting banget kita berinvestasi pada hal-hal yang nggak kelihatan. Yang kedua, kita udah melihat bahwa yang terpenting hari ini adalah melahirkan kembali atau menghadirkan kembali getaran kolektif. Getaran itu dihasilkan oleh narasi, dihasilkan oleh imajinasi, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya benerin ini semua? Nah, saya menawarkan satu rumus di dalam buku ini. Nanti bisa dibaca rumusnya apa, biar nggak terlalu panjang dijelaskan di sini. Tapi saya percaya bahwa kita butuh narasi kolektif. Kita butuh cerita yang menggerakkan kita sebagai masyarakat, sebagai kelompok. Mau kemana kita ini? Dan yang kedua, kita butuh imajinasi masa depan. Masa depan yang mau dicapai itu masa depan seperti apa? Dulu para founding parents kita punya itu, yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang jangankan kita menghayatinya, kita tahu aja enggak. Jangankan kita punya imajinasi baru, kita juga nggak tahu sebagai kolektif kita mau kemana. Saya tulis di buku ini, kita ini ibarat sebuah kapal besar. Indonesia ini ibarat sebuah kapal besar yang punya semua teknologi canggih. Kapalnya besar, teknologinya canggih. Didukung sama AI yang bisa membaca arus laut secara real time dan tersambung langsung ke satelit. Persenjataan di dalam kapal itu untuk melindungi dirinya cukup canggih juga. Orang-orang yang ada di situ juga cukup capable untuk mengatur mesinnya, mengarahkan kru di dalamnya dan lain sebagainya. Masalah dari kapal ini cuma satu. Tidak ada satupun titik koordinat yang disepakati oleh semua yang ada di dalam kapal. Jadi kapal besar ini berlayar di tengah samudera dengan gagah berani, tapi nggak tahu mau kemana. Nah, hari ini kondisi kita menuju 2045 tuh selama kita tidak berinvestasi pada narasi, selama kita tidak berinvestasi pada imajinasi, dan selama kita tidak benerin tata kelola kita tidak benerin cara kita mengelola ini semua dengan penuh integritas, maka kita nggak akan kemana-mana. Yang kita butuhkan adalah tata kelola juga, tata kelola berintegritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu when you believe to something bigger than yourself. Kita semua sekarang ngomongin integritas itu sebagai harus taat hukum, taat aturan, nggak korupsi dan lain sebagainya. Tapi gimana kita bisa menghasilkan para pengatur republik
bisa menghasilkan birokrat, bisa menghasilkan kita semua yang menggerakkan peradaban Indonesia. Kalau kita nggak punya integritas, kalau kita nggak percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Apa itu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Nilai-nilai keluarga, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai adat dan budaya, nilai-nilai agama, belief system, spirituality, dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa hidup ini harus dijalani secara fungsional aja. Saya pergi kerja, dapat uang, spend, selesai. Saya berhubungan dengan orang, orang butuh apa, kita penuhi, dia butuh apa, kita butuh apa dari dia, kita minta, selesai. Tapi kita nggak punya sistem yang membuat kita semua terikat satu sama lain. Dan ini masalah besar di yang saya sebut sebagai tata kelola berintegritas. Terakhir, saya mau tutup sesi ini. Ini saya serius dulu. Nanti teman-teman aja yang lebih fun mungkin ya. Jadi saya di Bali. Saya sedang duduk di sebuah kafe yang kecil. Sebenarnya kafe itu di Ubud. Di depan kafe itu ada SD. Dan motor-motor berjejer di situ. Motor-motor diparkir secara bebas. Terus di atasnya helm bagus-bagus. Saya bilang pada teman saya, kita lagi ngopi di situ. Ini helm nggak ada yang hilang. Nggak ada bro, katanya. Kenapa? Kan di sini nggak ada yang maling helm. Jadi masyarakat warga Bali itu percaya bahwa nggak bisa melakukan itu. Ya karena ada sesuatu yang mereka pegang. Sistem spiritualnya, sistem adatnya, dan lain sebagainya. Jadi helm di Bali itu nggak hilang. Tapi kalau kita geser ke Depok, di parkiran kampus saja, helm hilang padahal ada CCTV dan lain sebagainya. Potret ini mungkin sederhana. Potret ini mungkin kayak nggak ada artinya. Kenapa di satu tempat orang bisa memegang teguh satu prinsip dan berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat. Tapi di tempat lain, orang mungkin bisa saja seolah punya literasi tertentu tentang pengetahuan tertentu tentang nilai-nilai, tapi selama tidak jadi belief system, itu nggak bisa kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin di taman literasi aja, kalau teman-teman tinggalin sendal, sepatu, atau helm, bisa hilang. Tapi di Jepang kenapa nggak bisa hilang? Di Amerika, kalau kita tinggalin barang-barang di tengah jalan, jangankan 10 menit, 5 menit aja mungkin bisa hilang. Tapi kenapa di Jepang setengah hari, barang itu bisa tetap aja berada di situ? Karena ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang orang-orang pegang. Sekarang kita semua di Jakarta yang merokok, bisa merokok di mana aja di Jakarta. Asal melipir sedikit, sebat. Tapi kenapa kalau kita ke Singapura, yang merokok itu bisa berhenti merokok? Dan mengatakan bahwa kita harus cari tempat yang aman. Apakah masalahnya adalah takut didenda? Menurut saya nggak takut didenda. Masalahnya adalah karena di sana ada sistem yang nggak kelihatan. Ada sesuatu yang nggak kelihatan yang mungkin direpresentasikan oleh CCTV, direpresentasikan oleh para pengatur keamanan dan seterusnya. Tapi semua orang percaya bahwa tidak boleh melakukan itu. Dan kita nggak punya itu. Nah teman-teman, inilah 2045 Hertz. Saya mau cerita soal itu. Mau cerita tentang kita setel kembali frekuensi bersama supaya kita bisa merasakan gelombang satu sama lain. Saya mau cerita tentang bagaimana narasi itu penting, karena narasi itu bukan cuma slogan Indonesia Emas 2045. Bukan cuma slogan kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Saya mau cerita tentang imajinasi masa depan, karena masa depan itu bukan cuma tentang teknologi, kemajuan zaman dan seterusnya, tapi interaksi manusia di dalam masa depan itu. Saya mau cerita tentang tata kelola berintegritas, karena masalah dari kita adalah integritas. Nggak ada sistem yang kita percayai yang membuat kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan terakhir saya bicara tentang faktor penurunnya, namanya disparitas kesadaran. Bahwa udah jauh banget kesadaran kita dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu region ke region yang lain. Hari ini kita lihat ada bencana yang begitu besar di Aceh sana, ada banjir bandang di Sumatera Utara, di Padang dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya butuh bencana untuk bisa bergetar satu sama lain? Apakah kita butuh kehancuran total seperti yang terjadi di Aceh Tamiang, sehingga kita merasa bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk Aceh?
Nggak adakah frekuensi yang kita sepakati bersama, sehingga kalau apapun terjadi di satu tempat, kita merasakannya. Kalau satu tempat membutuhkan bantuan, kita akan membantunya. Kalau satu tempat merasakan kebahagiaan, dan kita juga merasakannya. Apakah kita selalu butuh momentum besar untuk dapat itu semua? Seperti Indonesia masuk Piala Dunia, atau banjir besar di Aceh Tamiang. Kita nggak butuh itu. Kita butuh sesuatu yang lebih sederhana. Sesederhana hari ini kita berada di ruangan ini dan kita lihat orang-orang berlalu lalang di luar, dan kita berdoa bahwa I wish you well. Saya berharap orang itu baik-baik saja. I wish you can make it. Saya berharap orang itu bisa mencapai mimpinya. Saya nggak kenal orang yang jalan tadi di samping. Saya nggak kenal siapa dia, apa latar belakangnya, apa agamanya, apa sukunya, apa budayanya. Tapi kita butuh getaran itu. Karena hanya kalau kita punya itu, hanya kalau kita bisa merasakan bahwa dia juga yang lagi bawa kucing juga punya kebaikannya sendiri dan ingin mencapai masa depannya. Dia yang lagi lihat HP juga harus mencapai mimpinya. Dan kita semua di sini juga perlu getaran itu. Mari kita setel bareng-bareng, kita bergetar bareng-bareng, dan kita merasakan satu sama lain beresonansi untuk mencapai Indonesia 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.